Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan episode terbaru podcast Ahlan KBRI Riyadh. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu jauh dari Bandung. Tapi bukan sembarang orang Bandung, karena sudah dari Portugal ke Spanyol ke Emirat, sekarang ada di Riyadh. Kita sambut tim Muhibah Angklung. Apa kabar? Apa kabar Kak Maulana? Alhamdulillah, sehat walafiat. Wah, masih capek nggak habis semalam manggung? Lumayan tapi segar lah. Segar. Iya, kelihatan ini cenghar. Cerah ceria lah gitu. Alhamdulillah. Ini siapa? Aura ya? Iya, Aura. Apa kabar Aura dan Baik, Ana? alhamdulillah. Jadi ini tim Muhibah Angklung dalam rangka apa lagi di Riyadh? Kenalan dulu. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya kesana ya? Iya, ke situ. Situ lihat. Iya. Ya kami ini sedang dalam misi budaya. Jadi 1 bulan lebih ini kita menjajal Mediterania dan Timur Tengah. Wih, mantap juga ya, Mediterania dan Timur Tengah. Mediterania dan Timur Tengah. 1 bulan kan? 1 bulan lebih. Jadi totalnya itu mungkin sekitar 33 hari. Iya. 33 hari. Sekarang sudah hari ke-34 berarti. Sekarang juga ya? Sekarang 20 berapa? Oh, belum. Belum 25 mungkin ya. Ya sekitar lah, 20. sekitar 20 ya. Ke negara mana saja? Jadi pertama kita mendaratnya itu mendarat di Madrid, terus langsung ke Portugal. Gitu. Saya pikir Portugal. mendarat di Lisabon, tidak ya? Nggak pernah di Lisabon, karena ternyata lebih murah mendarat di Madrid, Pak. Oh, bukan karena kalau dekat sih sebenarnya dekat di Lisabon, karena Ya, Lisabon kan Portugal. iya. Tapi kita mendaratnya di Madrid. Madrid. Karena tiket pesawatnya paling murah ke Madrid kalau ke Mediterania. Oke. Dari terus- situ naik bus. Oh, lama itu perjalanan. Naik bus itu sebetulnya 6 jam, Mas. 6 jam. 6 jam, tapi koper kita itu nggak keluar si Sofes Angklung Dari di mana? Di di Madrid. Madrid, karena terlalu besar dan banyak. Oh, ada Kita berapa nggak total? bawa banyak Ada sih, berapa cuma total? totalnya cuma 475 kilogram. Oh, cuma ya 475 kilogram. Ditambah koper anak-anak semuanya 1 ton, Pak. Cuma 1 ton ya? 1 ton. Cuma Oh, 1 gitu. ton. Itu udah nunggu lama 2 jam, set sama 2 jam. Jadi si guide itu udah bawa-bawa Indonesia gitu. Dikirim dari Portugal tuh. Mereka naik bus 6 jam dari Portugal Iya. untuk menjemput kita di Madrid. Oh, gitu. Guide-nya. Jadi udah jam berapa? Jam 9 ya mendarat. Udah begini sejam nggak ada, 2 jam nggak ada, kasihan tuh di arrival tuh, di arrival. Akhirnya kita keluar bawa 475, shock supir busnya. Itu tuh nggak pingsan ya. Masya Allah 1 ton gitu kan yang mereka mesti muat ke Mobil. bus gitu. Bus, Udah. ya. Oh, jadi di Portugal dalam rangka apa itu? Nah dalam Portugal itu kita dalam rangka folklore festival. Festival yang diadakan oleh negara Portugal ya? Betul. Jadi Pemerintah di sana. di Portugal itu ada beberapa folklore festival. Nah salah satunya yang lumayan terkenal di Portugal itu namanya
Cantanhede, Kantani. Folk Cantanhede gitu. Kalau tulisannya mah Cantanhede, ternyata bacanya gimana? Kantanya. Folk Cantanhede. Oh, saya mau ada kata. ya, Oh. ada gitu, ada orang sana gitu. Jadi di Cantanhede ini kita berfestival selama 10 hari. Dan menurut saya ini salah satu festival yang dari beberapa yang kita pernah ikutin ini salah satu yang terbaik lah. Gitu. Oh, kenapa terbaik kan? Terbaiknya kenapa? Karena setiap hari kita tuh pindah-pindah venue, Pak. Oh, tidak di satu tempat. Dari satu festival tempat. itu. Jadi itu kalau kata Forrest Gump itu life is like a box of chocolate. Nah, Ya. kalau menurut kita festival Cantanhede ini is like a box of chocolate. Karena kita nggak tahu kita bakal tampil di mana besok, venue-nya seperti apa, audiensnya Ada seperti kali apa. jadwalnya. Jadwalnya Jadwalnya ada, ada. tapi gak kebayang tempatnya itu seperti Oh, apa. betul tempatnya ya. Beda-beda. Bisa outdoor, indoor, bisa di village, bisa di formal, bisa yang informal, yang pokoknya si venue-nya itu nggak kebayang aja. Bisa dari mulai panggung kelasnya desa gitu ya, Iya. atau panggung 17-an gitu mungkin, sampai yang Teater. gala teater 3.000 orang, bukan teater yang outdoor 3.000 orang di gala itu Oh, ada semua di situ. itu angklung tampil di Kantaniege itu. Angklung, betul. Jadi kita itu sebetulnya ada 11 negara. Jadi kata Presiden Festival itu dari 100 lebih dari 100 aplikan dan diterima cuma 11. Termasuk tim Wiba Angklung. Selamat dulu dong tim Wiba Angklung, luar Terima kasih biasa. dulu dong, Pak. Membawa nama Indonesia ke festival internasional itu ya. Tuh. Biasa. Itu berapa hari di Portugal? Di sana 10 hari. Lama dong. Lama, Pak. Di Riyadh ini cuma berapa? 2 malam. 2 malam. 2 malam kurang berarti. 2 malam itu kalau di Portugal kita itu baru perjalanannya aja, nginep-nginepnya aja. Jadi kita sampai di Madrid, perjalanan bus sampai di Cantanhede-nya itu jam 7 pagi. Oke. Ini dari Indonesia belum tidur nih. Di pesawat maksudnya. Di bus tidur jam 7 pagi, jam 10 udah parade, Pak. Langsung. Pembukaan. Wah. Parade di Town Hall, pembukaan jam 10. Jam 1 selesai mungkin ya, mayor reception, diterima wali kota dan sebagainya. Jam 4:30 itu udah pergi lagi ke kota sebelah, 2,5 jam jaraknya. Oh. Sampai sana dijamu makan gitu ya, wah ya Allah yang gede Itu sama. bukan cuma tim Wiba Angklung saja ya, tapi dari seluruh negara juga dijamu seperti itu. Kebetulan kalau dikirim ke venue itu kadang-kadang cuma 1-2 negara, yang lain ke kota yang lain. Oh gitu, Jadi jadi putar. pecah-pecah. Pecah-pecah. Itu festival besar berarti ya. Besar-besar. Sampai sana kita udah makan jam 9. Startnya itu show itu baru jam 10 malam. 10 malam. Oke. Dan Masih kita apa? urutan ke-6. Oh, jadi mulai Iya. tampil jam? Mulai tampil jam 12:30 malam, Pak. Seriusan. Beneran ini? Beneran. Oh. Dari Indonesia itu belum ngerasain kasur ya. Ya. Ke Madrid naik bus sampai sana nggak bisa tidur karena jam 7 harus mandi-mandi seset, jam 10 parade. Sorenya langsung ke kota sebelah, nyampe jam 8 makan, jam 10 udah start gitu ya. Indonesia Raya dulu gitu kan. Ini nah 5 grup pertama nih grup lokal Portugal dulu. Oke. Gongnya Indonesia, kita kan jadi gong. Kita tampil 1:30 malam. Sampai penginapan 4:30 subuh. Baru bisa tidur itu. Hari-hari pertama di Portugal itu hari ya. kedua jadi. Hari kedua, betul. Hari pertama jadi hari kedua. Gitu Pak. Jadi Oke. di sini udah 2 hari itu seperti itu. Jadwalnya. Satu Terus paket. gimana rasanya pertama kali begitu di Portugal langsung kayak gitu? Shock nggak? Kaget nggak? Capek pasti ya? Kalau aku capek. Capek sih, capek Capek. banget. Dikasih tahu nggak waktu sebelum berangkat bakal capek kayak gitu nih sama bosnya nih? Kayaknya nggak tahu nggak sampai kayak gitu. Maksudnya ya pokoknya udah dikasih ini sih, udah di WA sama direktur festivalnya. Your first performance is in kota apa ya? Gloria kalau nggak salah ya, Gloria. Gloria di Bates. Ya, ke sana katanya. Ya udahlah, jadi aku memang emang udah expect bakal hari ke-1 ada perform gitu. Terus nanya kan sama guide-nya, kita bakal ke Gloria ya? Iya, nanti. Tahu-taunya sore kan, jadinya OTW ke sana. Oh jauh ya, oke. Ya udah jauh, bisa make up dulu di mobil. Lama tampil ke berapa? Tampil ke 6. Oh ya oke, tampil ke Yeah. 6. Yang bikin masalah itu dingin, Pak. Itu dingin Oh, dingin. banget.
banget. Dingin banget. Musim apa ya di sana ya? Musim panas. Panas kan, bulan-bulan Juli pasti panas di sana. Tapi dingin banget, angin apa ya, si cuacanya tuh kayaknya berapa derajat ya, Kamal 12 mungkin ya. Mungkin ya kerasanya tuh kayak 14 Oh, 12 feels like derajat. ya 12 derajat. Oh, jadi Rasanya. di Riyadh ini lah ya, agak hangat ya. Bukan Udah hangat, lagi. Pak. Ini apa ya? Something 40 else. derajat tuh, 48 tuh kayak gimana gitu. Sampai mereka itu saking kedinginan karena kita kan nunggu outdoor tuh. Betul. Ini outdoor, Pak. Iya. Outdoor nunggunya di luar pas lagi nonton dulu gitu kan. Udah kedinginan anak gini. Akhirnya mereka masuk WC supaya gak hangat. Supaya hangat. Supaya hangat. Di WC itu agak hangat di WC. Iya. Jadi yang masuk itu nggak cuma 1-2 orang, langsung 15 orang di WC begini supaya hangat gitu. Satu. Kalau kata Pak Rian di sini 40 derajat, wah cuma 40 nih, nggak panas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena biasanya 45 ke atas. Aduh, ya Allah. Aduh, jadi 12 derajat dari Portugal ke sini ya pasti ekstrim ya. Ini Iya. ya, Sebenarnya cuacanya. waktu di Madrid tuh panas ya. Di Madrid tuh panas gitu. Iya. Hawa-hawanya tuh udah ada angin, terus Iya. kayak oh panas ya gitu kan, kita udah expect ya paling ke Portugal nggak Ya, nggak beda lah. dingin Dan gak ada yang bawa banget. jaket waktu ke sana. Betul. Jadi Oh, gitu. kostumnya tim Waktu Libat tuh cuma ke kota itu. selapis. Oh, pakainya aja. Ya biasa aja Ya, ya, gitu. ya, ya. Tahu. Yang paling kasihan yang teman-teman pakai baju Dayak itu loh. Jadi bajunya Oh kan iya, iya. tangan Papua, sini. gitu kan, di Bali ini Baju Bali malah kan. Oh nggak- iya, iya. tapi kayaknya nggak ada yang baju Bali ya. Si Nasya Oh, nggak kemarin baju Bali nggak ya. ada kebetulan pas malam outdoor gue beli gak usah kasihan gitu. Iya. Tapi yang Papua tetap nari. Papua tetap menari. Kan nggak- iya, dadanya kan Iya. kebuka gini kan, yang cowok tuh kan. doang. Pakai rompi. Cewek-cewek itu pakai baju Dayak itu tangannya gitu kan sampai dia udah nggak bisa ngomong. Sampai kita timpukin pakai jaket lagi. Udah masuk aja ke WC. Aduh. Terus dari Portugal lanjut ke mana? Spanyol. Lanjut. Oh, ke Spanyol. Oh, jadi balik lagi ya? Balik lagi ke Madrid lagi tuh. Iya. Ke bandara lagi. Bandara lagi. Oke. Kita ke bandara. Jadi kita itu sebetulnya dari Catania ini bisa langsung ke kota festivalnya Murcia, Pak. Oke. Tapi kita nggak langsung ke Murcia supaya murah lagi, Pak. Murah itu kita balik lagi ke airport karena festival menyediakan penjemputan ke airport. Jadi kalau kita langsung ke sana kan kita yang bayar busnya. Iya, Tapi iya. kalau kita ke airport lumayan tuh Cuma Jadi- di tengah. dari tengah-tengah gitu. Jadi Iya, kita iya. kita coba gimana di drop airport aja nih ke festival Portugal Iya, iya, nanti biar Panitia jemput ya. panitia yang jemput gitu. Jadi Iya. lumayan gitu menghemat. Wah, itu trik-trik itu tuh jitu kayak gitu ya. Betul, trik-trik. Yang Ini. menghemat ya. Betul. Oh, di Spanyol ada ini juga festival juga. Ada festival Oke. di kota Murcia, namanya itu festival tertua di Spanyol. Oke. Dan tempatnya cuma di satu tempat, tidak seperti di Portugal kayak di sini. Betul. Itu mah jadi ada main stage di depan Teatro Romea namanya. Jadi itu ikoniknya kota Seperti Murcia. kata room gitu ya yang ada Roman Theater. Bukan? Enggak sih. Jadi dia kayak Teatro Massimo yang di film ini, Pak. Film yang Al Capone itu. Ya, ya. Itu Oke, jadi oke. Ya, ya. seperti yang Godfather itu. Nah, kita di depannya. Dibikin panggung gede, ada tulisan Murcia gitu ya. Ayuman Ayo Miento Murcia. Di situ baru setiap malam kita pentas di situ jam 10. Setiap malam. Setiap Berapa malam? 3 malam. 3 malam. Oh, 3 malam. berarti pertandingan pertunjukannya sama tiap 3 malam itu atau beda-beda? Kita beda-bedain. Kita beda-bedain. Jadi kita keluarin tarian ini di sini. Nah, jadi ada yang mungkin ada maksimal tuh 2 tarian yang sama ya. Iya. Kita nggak pernah ada 3-3-nya sama tuh nggak pernah. Oke. Nah, ini, tapi ini ada yang kelewat pertanyaannya. Muhibah Angklung itu berapa orang? Kan bukan cuma bertiga ini kan? Sekarang Awe yang jawab. Berapa orang, We? Kalau sama kameramen Ya semuanya lah ini. Semuanya, yang tiga orang orang. Portugal, 36 36 Iya, orang. 36. Oh, jadi ini 3 orang nih nggak semuanya ya 36. Iya. 36 itu semuanya dari satu komunitas Muhibah berarti ya kan? Betul. Dan itu apa aja tuh? Ada yang bagian-bagian apa aja di tadi 36 orang itu? Ada yang nari. ada yang nari, ada yang nyanyi, ada juga yang cuma main angklung juga. Iya. Oh, tapi ada juga yang tadi malam saya lihat ada yang nari, ada yang main angklung, Iya. terus ada yang main kendang. Oh iya, main altam juga. Iya. Iya.
terus juga jadi konduktor juga. Iya, benar, Sama benar. tuh kayaknya tuh. Altar itu mereka nggak ngerti altar itu apa. Alat tambahan, kayak musik tambahan. kontrabas, Oh, bass itu alat tambahan. drum, terus hi-hat simbal, Oh, gitu. gitu. Gitar. Itu semua dari Bandung ya? Di Iya, kampung itu semua 36 orang itu dari Bandung. Ada yang kuliah, ada yang kuliah, ada yang masih sekolah, ada yang masih baru masuk SMA, ada yang udah kerja. oh gitu. Hmm. Oh, Recep banyak juga ya kan berarti ya? Oh, iya, jadi emang lumayan apa namanya kayak luas gitu range-nya, karena jadi sebetulnya kalau pas mereka masuknya mah itu Sama. mereka masih SMA biasanya. Oh, Jadi gitu. waktu mereka masuk tuh range itu antara 14 sampai 18 lah Tahun. tahun. Nah, cuman mereka kan ada yang stay di situ, jadi kayak ini pasti masuknya tuh anak itu kelas berapa masuk? Baru lulus SMA. Ya pas lulus SMA kelas 3 berarti Ya ya. kelas 3 SMA. Aura juga Semua kelas 3. kelas 3 juga. Kelas Jadi ada yang tiga. kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau sekarang sudah kuliah Kuliah. berarti ya? Ya. Jadi ada yang kayak misalkan OI gitu ya. Yang ini yang paling lama gitu ya. Dia kelas 1 tuh masuknya. Tapi karena dia stay di Wibani selama 9 Kelas satu tahun SMA, kelas satu SMA sampai dia mau sekarang skripsi Masih. masih di sana. Ada yang seperti itu. Gitu. Saingannya Kang Mao. Saya Foundernya saingannya itu paling lama. Oke, nah sekarang Spanyol sudah tadi ya, Spanyol. Setelah Spanyol kemana? Muhibahnya ini keliling-kelilingnya kemana lagi? Ke Uni Emirat. Iya, Ke Uni Emirat, ke Abu Dhabi. Abu berarti. Dhabi. Betul. Di Abu Dhabi pentas gimana? Pertama di Cultural Foundation. Hotel Foundation. Iya. Terus kita tampil juga di Musrik Mall. Oh itu di mall, di Muslim Mall. Iya. Saya dengar di Muslim Mall lebih lama ya, lebih sering dibandingkan di Iya, Foundation. iya, kita 2 kali ya. Dua kali. Ngadain flash mob juga di sana. Flash mob, Flash mob, iya. flash mob angklung, Iya. Betul. bawa angklung flash mob. Iya. Betul. betul. Jadi Jadi buat- itu cetak sejarah flash mob angklung pertama mungkin bukan cuma di Abu Dhabi ya, tapi di Timur Tengah. Iya, betul. Kelihatannya saya cari-cari belum ada gitu flash mob di Timur Tengah, angklung Timur Jadi pakai Tengah. baju biasa tuh ya, pakai baju biasa bukan pakai baju kostum. Ya, nyamar-nyamar lah. Kayak gitu. pengunjung mall. Ada pakai baju Arab juga berarti. Ada. Itu cowok-cowoknya yang ngomongin. Oh. Iya, Nanti iya. tunggulah videonya kalau udah rilis Berarti dirilis di mana videonya? di YouTube. YouTube. Aku YouTube Muhibah. Boleh ini apa? Aku Muhibah. Angklung Muhibah. Nanti kita tonton. Oke. Kita saling memfollow mungkin nanti Pak ya. Sudah saya mah. Oh, sudah. Yang belum. Kalau belum. Belum ya? Ini Aduh. Ini yang pegang angklung ini Pak. Ya, nanti langsung follow. Oh. Oke, terus dari Emirat yang berkesan apa? Makanan. Makanan. Iya, makanan sih betul karena mungkin kita di Eropa lama kan. Jadi Iya. makanan tuh makanan Eropa gitu. Ya, keju-keju gitu ya. Roti. Roti lagi. asam-asam gitu rasanya tuh kan. Jadi pas datang ke Abu Dhabi, ya kita makan dulu. Setelah makanannya, ya Allah makanannya enak banget Nasi. karena makanan Indonesia. Indonesia. Karena 2 minggu kita itu 2 minggu makan roti dan makan rotinya itu enggak setiap hari Pak. Hah, masih Pak? Setiap hari tapi 3 kali sehari. Ya, setiap Pagi, hari. siang, sesi makan. Tidak satu kali. Oh tidak satu Tidak kali. satu kali sehari. Iya, betul. Tapi 3 kali sehari. Nah, Itu itu. setiap hari dong. Setiap hari tapi 3 kali gitu ya. 3 kali. Betul. Tuh. Jadi begitu set Emirat begitu dikasih nasi itu udah langsung histeris lah gitu. Ya Allah nasi gitu kan. Pasti ada apa ya, Gitu. ada sambel kan. Tuh, orang-orang tuh jadi anak-anak tuh pada bawa cabai bubuk gitu Iya. ke sana tuh atau bawa bumbu-bumbu penyedap karena di sana kan rasanya kayak agak-agak hambar gitu ya di Eropa tuh. Betul. Jadi kalau dikasih makan pelayan udah cabut kita kayak set. Kita bumbuin dulu, kasih bumbu cabai dulu set. Nah baru makan jadi rada enak gitu kan. Kalau misalnya polosan doang biasanya rada-rada kurang menarik. Apalagi rotinya tuh kan chewy bread gitu ya. Iya. Jadi kayak lama-lama tuh pegel gitu kayak Ana bisa nggak sih kita makan yang lain? Ana bisa nggak sih kita makan yang lain? Ya udah syukurin aja dulu. Nanti banyak makan di Arab kata aku. Di UAE di Arab itu banyak pasti makanan di Indonesia. Ya udah gitu akhirnya
bahkan sampai mau ke bandara yang kita mau terbang ke Abu Dhabi, itu kan teman-teman konsumsi pada bawain makan siang gitu untuk makan di bis. Ya, jadi yang paling berkesan di sana tuh adalah makanan, karena kita 2 minggu ya Kang, berarti di Eropa makanannya kayak kurang garam, terus roti yang kayak gitu-gitu, sampai teman-teman tuh, Tana bisa nggak sih kita jangan makan roti terus gitu, makan yang lain. Ya sabar gitu. Aku cuma bisa kayak gitu sama teman-teman. Bahkan waktu mau OTW dari Murcia ke bandara untuk kita terbang ke sini, itu kayak, ini kita bekalin makan siang apa ya Teh Ana? Gimana kalau kita beli nasi di supermarket gitu kan, beli nasi yang instan gitu. Aku lihat harganya berapa, harganya segini. Oke, murah sih, tapi pas aku lihat kalau roti berapa, roti itu kayak misal 1 euro itu dapat 11 biji. Nah kalau misalnya nasi 1,5 dapat 1 porsi, 1,5 euro dapat 1 porsi, kan kayak ya roti pilihannya. Mohon maaf guys, tapi 1 euro dapat 11 roti itu gimana ya aku. Nah ini bikin roti ya, ada dapat roti lagi, deh sabar. Pas datang ke Abu Dhabi, terus saya sama tetangga kita makan dulu, makan dapatnya ya Allah, ada sambelnya, ada nasi, ada benar-benar makanan Indonesia banget, kayak tempe bacem, tahu bacem, kayak enak banget gitu. Jadi makan tuh sampai kayak teman-teman tuh, ya Allah ini mudah-mudahan mudah-mudahan yang masaknya masuk surga. Sampai sujud syukur, sampai sujud syukur gitu. Terima kasih KBRI ya Abu Dhabi. Iya, KBRI. Terima kasih KBRI Abu Dhabi ini. Bener-bener kayak ya enak aja gitu rasanya, makanan Indonesia banget. Terus ya perform gitu kan, masyarakatnya juga asik gitu. Pada belum tahu angklung juga ya, paling best partnya main angklung di luar negeri adalah orang-orang tuh kepo gitu, ini tuh apa sih, ini tuh gimana sih, cara mainnya gimana sih. Nah itu aku paling enjoy di situ gitu, interaksi sama orang, terus cara megangnya gimana, ngajarin cara geterinnya gimana gitu, pokoknya seru banget lah gitu. Tiap kota berarti ada dramanya ya. Betul. Drama Riyadh nih, Saudi, ini apa dramanya? Ini tadi kan yang sebelumnya Pak, namain dikit ya. Oh ya, Abu Dhabi, betul. Ya, Abu Dhabi. Jadi kalau saya, mungkin karena saya itu lama di Eropa, jadi saya mungkin nggak terlalu bermasalah sama makanan. Oke. Jadi ya biasa gitu ya. Jadi saya pasti menikmati ya. Malah yang di Spanyol itu saya bisa menikmati berbagai kuliner lah. Tiap hari itu kuliner beda. Jadi nggak sehisteris mereka, karena mereka kan baru ada yang pertama kali luar negeri. Ya. Bahkan ada yang pertama kali naik pesawat Pak. Oh gitu. Ada yang pertama kali naik pesawat. Baru pertama kali, saya baru pertama kali pesawat langsung ke Madrid gitu kan. Gitu. Oh jadi dia baru bikin paspor dong kalau gitu. Baru bikin paspor Pak. Gitu. Bahkan di perjalanan sebelumnya ada yang belum pernah ke Jakarta Pak. Baru pertama kali ke Jakarta pas mau pergi juni ada itu. Jangan sampai muhibah angklung gitu. Tuh, jadi sampai kering-kering. Wah, anaknya nggak dihadiri di sini. Antara itu podcast selanjutnya kita minta diundang oleh dia. Nanti bulan depan lah sih lagi. Iya. Nah, kalau jadi makan pasnya oke lah gitu ya, seneng. Nah, kalau saya yang impresnya dari Emirates itu adalah venue. Yang mana nih? Yang foundation? Ya, Putra Foundation pasti. Okay. Putra Foundation. Jadi sampai sound engineer yang kita juga itu cukup takjub gitu ya dengan si sound systemnya terutama. Yang di foundation? Di Putra Foundation. Itu benar-benar luar biasa lah. Jadi bukan cuman jadi secara spek, dulu waktu kita pernah festival di Amerika di Idaho di Boise, itu ada namanya King Fine Art Center. Itu kita itu udah anggap itu yang paling bagus gitu. Wah ini King Fine Art Center, terus audiensnya sampai 1.500 kalau nggak salah ya, itu besar banget lah gitu. Wah, terus si soundman kita juga, wah ini sih udah enak lah gitu ya, sebagai kooperatif juga soundman. iPad-nya, mixernya kan dia pakai iPad tuh, udah dikasihin ke soundman kita gitu kan. Wah kita udah, nah pas di sana di Abu Dhabi, wah itu udah bener-bener buat konser gede banget gitu. Pertama dari mereka tuh resource-nya banyak. Jadi orang yang di panggung tuh
Jadi kita ketemu sama Muhammad, Ahmad, sama Jalal tuh ngurusin tetep mereka cepet gitu kan ya. Mau apa aja jenis mic apa yang sebagainya tuh ada. Dan katanya tuh perbandingannya kan katanya kalau kemarin itu cuma subwoofer itu cuma misalkan 5 inch ya, mereka kasih 12 inch. Jadi 3 kali lipat dari standar biasanya. Mantap. Makanya itu suaranya keluar banget. Pas si kita habis selesai gitu ya, mereka wah katanya ini kamu terbaik. Kata soundman. Kata si Sony Muhibah. Muhibah, lagu-lagu rekaman apa semuanya udah selesai sama kerjanya sama Abu Dhabi. Dan memang itu juga mahal banget juga, makanya waktu itu kan ke vendor dari Abu Dhabi itu bilang, kamu nih untuk mendatangin kamu nih kita kena biaya lumayan besar gitu ya. Ternyata emang sound system itu udah best gitu. Yang waktu awal sound system yang diajuin sama KBRI ditolak sama si Cultural Foundation-nya gitu. Jadi sempat tuh ngajuin juga dari KBRI. Saya lupa ya, mungkin 11.000 dirham atau apa. Nggak mau ini, nggak bisa kayak gini. Padahal ini udah vendor juga gitu. Saya minimal 30.000, 3 kali lipatnya. Nggak main yang murah-murah ya? Nggak mau. Murah-murah nggak mau. Nggak mau. Jadi Gitu. ditolak bukan karena kemahalan, murah. Itulah mungkin saya jadi pengalaman ya. Jadi teman-teman angkatan ini tuh udah pernah pentas di venue yang proper buat teater gitu ya. Juga kita tuh ngatur ini juga enak banget, pas banget, dan soundnya terbaik. Itu kalau kesan saya itu itu. Oke. Sekarang kita sudah jalan-jalan tadi dari Portugal ke Spanyol, ke Emirat, sekarang ke Arab Saudi. Nah, Ini negara terakhir nih ya. negara Negara terakhir, jadi 4 negara tahun ini ya. Tuh. Dramanya apa saja? Arab Saudi ini kita belum berangkatnya udah drama gitu. Belum nyampe udah drama. Udah drama gitu kan. Dramanya, tapi ya itulah yang bikin bikin si journey ini itu Berkesan. akan dikenang Iya. sepanjang masa kalau menurut saya. Buat saya juga kenang banget. Jadi ini kayaknya baru pertama kali ya dalam sejarah Muhibah ini berdiri. Muhibah itu kan dramanya banyak banget. Muhibah sejak kapan kan? Berdiri? Oh betul, Muhibah itu tahun 2015. Oh berarti sekarang udah hampir 10 tahun ya? Ya, 9 tahun, kita nanti ngerayain yang 10 tahun tahun depan. Oke. Wah Nah. selamat kan, ini panjang umur loh ini. Terima Muhibah kasih. ini. Satu Iya. dekade. Satu dekade. Dari mulai tadinya cuma mimpi-mimpi kan mungkin 2015, Ya, sekarang sudah 10 tahun. betul sekali. Ya, betul. Terus selama Muhibah berdiri, Nah, selama Muhibah berdiri ini, kita belum pernah bermasalah dengan visa. oke. Memang itu tantangan, tapi semua itu biasanya soft di Indonesia tuh soft semua gitu. Iya. Ini baru pertama kali kita juga udah terbang gitu ya. Visanya masih on proses. Belum terbang udah sampai di Eropa, visa UAE belum selesai, visa Arab Saudi juga belum selesai. Jadi 2 visa yang masih proses tuh. Tapi memang biasa kan. Di Saudi ini kita harus lebih banyak berdoa di sini. Gitu. Betul. Jadi terutama untuk masalah visa. Visa itu kita biasa sangat last minute. Ini bukan pertama kali nih. Oh, gitu, Pak. Kita di KBRI Riyadh ini terbiasa menangani, misalnya ada delegasi datang, delegasinya mau terbang nanti malam, sore itu belum keluar visanya. Delegasi sudah di bandara, visa tuh belum keluar. Oh gitu. Berarti kan ketika di bandara langsung bisa keluar, langsung issue tiket, itu bukan sekali 2 kali. Singkat kata, akhirnya visa UAE juga itu bisa diselesaikan lah. Last minute tak dapat. Waktu itu kan bantuan dari KBRI juga. Itu juga lumayan lah drama-dramanya. Tapi itu mungkin di podcast lainnya kita ceritakan drama itu. Oke. Atau mungkin Nah, di podcast Abu Dhabi sudah diceritakan? Waktu itu nggak dibahas. Oh, Nggak oke. dibahas. Wah, ini gimana nih KBRI Abu Dhabi, dibahas dong. Oh itu nggak dibahas bangsa itu. Itu selesai. Nah cuman lebih dramatis yang visa Saudi. Nggak ada bapaknya lah ya, Abu Dhabi itu dramanya dibanding Drama Saudi. yang saya pikir, ini juga udah drama kan, udah tegangan juga tuh sampai kita jadi yang bukan Muhibah pun ngurusin visa ke Jakarta begitu. Oh, gitu. Teman-teman ya. Tim-tim yang di Jakarta, teman-teman akan. Yang berarti. yang di Bandung kirim ke sana. Saya pikir itu udah ini. Ternyata dan saya pikir Saudi itu yang paling santai. Awalnya Awalnya kan kalau yang lain kan kita ikut ngurus nih kan. Iya. Wah, segala macam itu. Yang itu juga sama ya, datang ke embassy-nya
Emirates apa dan sebagainya. Kalau Saudi nggak, kita tinggal tumpang kaki aja, karena akan diurusin oleh vendor. Betul. Itu kita wah, si tim visanya tuh alhamdulillah Kang gitu kan, nggak usah macam-macam Iya. aplikasi administrasi, nggak usah, kita tinggal tumpang kaki karena akan diberesin sama vendor, cuma kirim daftar nama sama Kopi paspor. kopi paspor itu aja. Wah, ini Saudi enak banget gitu kan. Tiba-tiba 3 hari ya, 4 hari mungkin ya, 4 hari sebenarnya masih on proses. 3 hari kan Pak Sidki tuh nanyain tuh, setiap hari nanyain tentang gimana kan visanya gitu kan. Saya sampai Pak Sidki ini kayaknya ada reminder rutin nih gitu kan. Ingetin Kepada visa Kang mulu. Maulana apakah bisa sudah jadi. So, saya kalau pakai HP pasti nanyain itu. Tapi memang benar saya terus 3 hari kok belum jadi juga ya. Hamin 2 itu jadi saya ikut tegang juga gitu. Hamin 2 nggak jadi juga. Nah, pas di situ ternyata dari wah ya ini kami sudah tanyakan ke vendor tapi vendornya nggak jawab. Wah itu saya mulai tegang. Ada vendor nggak bisa dihubungi. Iya. Dan KJRI Jeddah pun nggak bisa menghubungi vendor itu. Betul. Sedangkan kita 2 hari lagi mesti berangkat. Waduh, gimana gitu kan? Nggak mungkin kita pergi tanpa ada visa gitu kan. Dari situ mulai keimanan saya terhadap visa ini jadi agak sedikit goyah gitu Pak. Tadinya sih saya yakin banget gitu kan. Saya awal-awalnya gini sih, pas ini kok nanya-nanya terus sih gitu Kalau kan. saya dari awal udah goyah gimana? Ada have paid gitu udah bisa tuh udah aduh ini harus banget ditanya terus. Gimana sih gitu kan? Kayak nggak percaya kita aja kayaknya tuh kamu bener nih ngurus ke vendor gitu masih jeda season loh gitu Pak. Ternyata akhirnya Amin 2 nggak ada, Amin 1 nggak ada. Pasti besok nih mereka bisa gitu kan ini dan itu pas itu juga udah pokoknya kan kalau besok siang nggak ada udah lupakan itu ya. Dari Jeddah itu lupakan dulu, kita nggak usah urusin lagi, kita bikin visa sendiri. Bener, saya tuh udah siap-siap bayar Pak Rian. Saya udah siap bayar, oke, kita bayar visanya. Kan nggak mungkin itu batal. Undangan sini udah disebar, gedung segala macam sudah siap. Jadi sekarang tuh adalah tinggal visa. Visa tuh mau kita bayar pakai visa awalnya kan visa US sama visa Schengen ya. Pakai VOA atau pakai elektronik visa sebagai pemegang Schengen kan sebelumnya sudah ke Portugal. Atau visa umroh. Visa umroh lebih mahal $40. Kita bayar aja lah $40. Jadi kalau misalnya visa umroh itu $150 dikali 36 itu $10.800 hanya untuk visa saja. Betul. Lumayan kan itu? Betul, hampir 200 juta ya. Iya, buat visa saja. Buat visa saja. Makanya aduh, saya bilang tuh tapi harus jalan. Harus jalan, makanya kita siap bayar waktu itu. Betul. Tapi gimana tuh? Lanjut ceritanya. Nah, jadi udah katanya lupain aja gitu kan yang ini. Saya pikir benar juga gitu kan, kalau misalkan nggak ada ya kita nggak mungkin kan pergi. Iya. Nah, kalau berarti kan butuh proses tuh Pak untuk si visa umroh itu udah maksudnya walaupun KBRI akhirnya yang cover perlu waktu kan sampai visa itu terjadi gitu, Betul, ada terbit. gitu kan. Iya. Nah, kita itu berangkat jam 10 malam. Betul. Proses Jadwal. visa itu baru sore hari lah, Iya. katakan siang ke sore. Nah, apakah si visa umroh yang kita usahakan ini akan jadi jam 10? Itu kan sangat tight. Iya. Belum apa-apa dan sebagainya gitu kan jadi itu tuh berbagai macam visa yang itu tuh kita jajaki lah gitu kan. Visa lah, visa Schengen, visa US, e-sport pun di ini. Betul. Terus, ternyata harus pakai tiket e-sportnya, kalau nggak ada nggak bisa juga. Iya. Ujung-ujungnya umroh. Nah, cuman kalau pakai visa umroh itu berarti kita nggak bisa berangkat jam 10. Nah, kita harus ngegeser busnya. Bis dari Abu Dhabi ke Ya, Riyadh. bener ke Riyadh. Nah, itu juga yang bikin tension juga makin tinggi. Wah. Betul. Itu tidak terjadi di tempat lain kan? Seru dong. Iya. itu Portugal, Spanyol, Emirat nggak kayak gini. Nggak, Luar kayak biasa memang. Jadi Tensionnya ini seru nih. satu saya harus ada ini Pak itu kamu ini kan udah 600 undangan udah siap. Wah difotoin kan. Billboardnya. Billboardnya dan sebagainya. Saya juga sebagai performer saya nggak tampil di situ. Iya. Jadi saya juga berusaha sekuat tenaga agar nyampe Riyadh karena itu udah di venue udah di booking gitu kan. Jadi istilahnya sejujurnya saya bilang pada di sini Sidki, saya pun nggak mau gitu nggak ada di sana gitu, harus ke sana. Cuman kan gimana nih caranya ini? Oke, visa umroh udah deh, kita ambil umroh aja. Terus bilang nih sama busnya, bro gitu kan,
OSIS gitu ya. Kita nggak bisa nih berangkat malam ini karena nggak ada visa. Visa masih proses, baru keluar kemungkinan besok. Saya bilang gitu. Terus busnya nggak mau digeser dengan alasan si bus ini udah ada yang nyarter di Saudi. Jadi begitu dia nyampe Saudi, dia harus balik lagi, bawa penumpang yang dari Saudi balik lagi ke Emirates. Jadi kalau misalkan kita berangkat jam 10 tuh sampai sana udah siap nih yang mau balik lagi. Jadi nggak bisa digeser ke paginya, ke sorenya, itu nggak bisa. Mereka nggak mau. Gitu. Ya tapi mohon ini di ini sebagai ya ini kan jadi nggak mau sama pasti dulu. Nggak bisa kamu itu harus wah udah. Semua Saya serba ini nggak pas- bisa. Ya terus ketahuan nggak sama anak-anak itu tension di situ? Anak-anak beberapa gini yang tahu itu cuman berlima karena anak-anak waktu itu lagi jalan-jalan posisinya jalan, jadi kita tuh 3 hari di Emirates jalan-jalan, hari itu adalah jalan-jalan, jadi pas kita sesi jalan-jalan banget pas ada problem visa ini. Jadi mereka tahunya jalan-jalan aja ya? Jalan-jalan aja mereka Nggak HP aja? betul. Jadi waktu itu saya langsung gini, oke Foto-foto. guys, ini ada beberapa mobil, saya minta A, B, C, D, E yang ngurus visa sama Circle 1 semua di satu mobil. Itu nggak jalan-jalan, ngeproses visa gitu. Iya. Orang lain jalan-jalan kan gitu kan. Nah, proses visa di situ, busnya nggak mau digeser, busnya gimana? Ya kehilangan kita 8.000 dirham. 8.000 dirham. 8.000 dirham. Berapa rupiah itu? 30 juta. 30 juta untuk bis aja. Untuk bisa aja. Jadi itu perusahaan bisnya pokoknya saya tetap berangkat mau nggak mau paling lama jam 12 dia bilang. Saya mau digeser tapi sampai jam 12. Jam 12 ada nggak ada kalian, saya pergi ke Saudi dia bilang gitu. Karena ada penumpang. Ada penumpang di sana. Iya bisa, nggak bisa. Terus jadi gimana? Ya hilang, uang nggak bisa kembali dia bilang gitu. Waduh, nggak bisa kembali, berarti kita mesti kehilangan 30 juta tuh di situ. Saya bilang berapa nggak punya uang gitu kan, hilang 30 juta. Saya masih gitu, oh ya nggak mau gini-gini mesti, aduh Pak Siti gitu kan. Ya udahlah kalau gitu, akhirnya kita admit aja. Saya juga bilang ke anak-anak, guys, oke lah kita hilang 30 juta karena logis, kayak saya bilang Pak Siti, kita nggak mungkin pergi ke border tanpa visa kan. Iya. Nah cuman saya bilang gini sama si Rifan yang di press terus sama perusahaan bus, perjuangan lagi, geserlah sampai subuh, nggak bisa juga Kang. Ya udahlah kalau gitu mah, tapi saya bilang gini, jangan dibatalin dulu, biarin mereka datang aja ke sini, mau mereka ngangkut kita nggak ngangkut kita, suruh datang ke Abu Dhabi, saya bilang gitu, karena kan kita udah nyewa. Iya. Jangan bilang oh batal, mereka langsung jadi pergi Iya, lihat, jangan, saya bilang biarin aja. Si Rifan tadi mau batalin karena saya bilang ya kan juga siapa tahu gitu kan, tiba-tiba ada keajaiban, saya bilang gitu. Walaupun itu kecil banget. Keajaiban terjadi. Nah, Ya kan? ternyata setelah di price dan sebagainya, kita akhirnya udah bisa umroh aja. KBRI yang bayar, KBRI yang bayar. Terus kita kontak travel agent. Ada tuh akhirnya, oke, bisa nih kita urus ini sebagainya. Cuman ada satu syaratnya, harus pulang. ada tiket PP pulang. Tiket Kita pulang. belum punya tiket pulang. Gitu. Panik lagi bilang, saya bilang gini, guys, saya langsung ngerasa gini guys, bisa umroh nggak bisa. Saya bilang, katanya kita memang harus berharap nih dari yang Mas Akbar itu ada, karena kita nggak punya tiket pulang Pak, jujur aja. Jadi saya bilang gini, ya iya sekarang visa umroh ada, tapi tiket pulangnya nggak ada. Tiket pulang itu berapa? Anak ngobrol-ngobrol dan sebagainya itu 450 juta. Rupiah. Saya bilang rupiah, saya bilang gini, bro, dapat pinjaman 450 juta malam ini harus isu tiket itu udah hampir nggak mungkin. Saya bilang susah, saya mau minjem dari mana gitu kan. Jadi kita berdoa nih supaya si yang jeda season itu ada gitu, walaupun tapi kemungkinannya kecil banget Mas Akbar, belum ada gitu. Dan Nah. itu jam berapa tuh ya? Jam 10 tuh kan kita Jam bilang. 8 itu Pak. Jam 8 malam ya? Jam 8 malam yang kita tuh jadi nyari tiket. Hmm. Tiba-tiba ada breakthrough, keajaiban lagi datang. Set. Kang Ican sama kita, istri saya kan land producer, suka ngatur-ngatur penerbangan apa dan sebagainya. Dia kenal sama travel agent. Seriusan? Ya Kang, ada travel agent yang bisa dibayaran nanti setelah ditalangin dulu. Oh gitu, ya kemarin juga dia nalangin sekitar 400 juta, dibayar 1 bulan depan. Udah hubungin itu, telepon gimana, isu tiket malam ini dan sebagainya, biar kita bayaran nanti kan, Iya. karena kita nggak punya cash. Seriusan bener, langsung Pak dicari tiket. Nemu. Nemu? Jadi sekarang udah punya tiket pulang. Belum. Oh belum. Baru maksudnya nemu si travel agentnya tuh. Oh.
udah isu. Nah, saya waktu saya ke Pasifik juga kan, itu belum ada tuh di tiket pesawat. Jadi kemungkinan tengah malam tuh baru ada. Cuma saya berpikir masih proses, Pak. Itu masih dicari-cari gitu. Saya sih sudah duga itu terjadi. Saya minta dikirim listnya ini, Pak. Udah. Tadinya kan mau hibah tuh untuk weekend travel umroh itu. Udah. Sama saya aja di kapal di ini rekanannya KBRI. Oh iya, Pak. Lebih bagus. Kirimin aja listnya. Saya kirim listnya. Scan paspor, saya kirimin. Sama PP tiket. Lagi diproses, Pak. Itu belum ada itu tiketnya. Sampai Baru dicari. Sampai sekarang. Sampai sekarang belum. Ada tapi belum kebayar. Nah, ini tadi ada cerita drama lagi ya Pak di sini ya. Tadi tiket yang ini. Nah, udah itu Pak, udah set. Bisa nggak ya? Ya kan kami akan cari malam-malam tuh. Travel aja dibangunin 10:30 malam. Waktu di Indonesia gitu ya untuk nyariin tiket buat kita. Udah bisa dia bangunin aja lah sih itu. Wow, jadi mereka nyari gitu kan untuk 36 orang itu kan nggak gampang, Pak. Betul. Kayak satu base butuh waktu itu kan. Gak apa-apa lah kita ke Pasifik, Pak, masih proses. Nah itu sih iya Pak. Sama saya. Pas begitu kita ya Allah, alhamdulillah ini set dapat umroh, berarti akhirnya kita booking bus lagi. Ke si Mbak itu, Mbak Samira. Oke lah, nggak apa-apa lah, kita kalau yang ini, tapi Mbak, keputusannya adalah jam 12 malam. Saya bilang, iya jam 11 deh, karena kita harus berangkat ke Dubai. Nggak apa-apa. Tapi Mbak, boleh dilihatin di survei-survei untuk bus besoknya, karena kalau ini nggak jadi kan harus ada bus besok juga, nggak bisa mendadak juga kan. Terus telepon, ada busnya, tapi jam 1 siang, paling lambat jam 5, itu kebetulan ada orang yang dari Saudi ke Emirates. Pulangnya kosong, pakai bus itu boleh, bayarnya lebih murah lah. Saya oke, kita booking. Tapi ini booking ya harus iya booking Mbak. Besok saya bilang bayarnya kalau yang ini udah fix, nggak jadi. Udah tegang dulu gitu. Alhamdulillah set. Tiba-tiba Mas Akbar dong. Assalamualaikum Mas Maulana, ini ada perkembangan. Katanya biasanya udah jadi, tapi katanya saya mau cek dulu email, saya mau lihat fisiknya tuh memang benar-benar ada. Wah, langsung. Kemerdekaan. Jadi anak-anak tuh tadinya udah disiapin, guys kita extend nih gitu kan, extend gitu lagi. Terus pas tadi tolong dong di ini sarapan tuh besok. Terus kita besok baru sore Pak gini. Pak Dubes udah dikasih tahu. Oh kata Pak Dubes oke, mau extend di Abu Dhabi nggak masalah. Oke set. Anak-anak juga jadi kan santai. Ya udah nggak apa-apa, tapi packing saya bilang. Packing tetap dilaksanakan. Kalau kita ada keajaiban gitu, jadi anak standby packing semua gini kita ada ini set kirim Mas Akbar langsung screenshot, bisanya saya dulu yang di screenshot, lemas, Masya Allah, syukur saya langsung. Beneran itu syukur? Beneran syukur? Ada videonya. Ada videonya? Ada. Wah, harus ditayangkan ada videonya. Saya gini, saya dulu kan yang tahu. Oke. Saya ke kita dulu. Oke. Berarti kita fix nih jam 12 berangkat. Jam 12 berangkat tetap langsung kasih tahu. Oke, saya turun ke anak-anak kasih tahu. Tapi saya bilang cek dulu 36 tuh ada. Karena itu baru screenshot baru yang saya aja dari Mas Akbar. Saya bawa laptop, saya bilang, guys ada, jadi anak-anak tuh udah lagi santai mau ini, wah ini saya lagi nih di Abu Dhabi gitu. Guys sorry ada perkembangan. Circling langsung semua. Tek, ada bang. Perkembangan, saya mulai bawa laptop. Guys ada perkembangan, tenang. Perkembangan, udah pegangan semua kan, demprokan. Serius dramatis itu. Iya benar itu Pak. Kameranya ada. Tak dia saya buka. Sebentar ya, ini saya dapat email. Saya buka, cekrek ada 40 tuh visanya. 36 terus saya cek satu, saya buka tuh, klik buka. Yang ngurus visa tuh kan Audita. Ada Ayan juga di sana. Yang update paling pertama kan Anissa Nandareta. Saya buka, saya lihatin anak, guys, visa Saudinya Ain jadi. Nangis. Si Ain itu, Semuanya. Nangis semua tuh di situ. Nangis, peluk, ya Allah. Audita juga sedih, saya tuh nangis semua di situ. Oke guys, malam ini kita ke Saudi. Jam berapa sih? Salaman. Yang cowok di Fashion Tower Pak. Beda jalan. Enggak, kita posisi di sini, tapi penginapan kita di sana. Oh beda. Belum packing, belum apa-apa kan tadinya kan niatnya kan ke
sana dulu, ini dulu apa dan sebagainya, packing dulu apa dan sebagainya, udah mandi dulu apa ini nggak ada. Wah, kita sampai sana cuma dikasih waktu packing setengah jam. Karena harus balik lagi jam 12 di KBRI. Langsung biasa tuh. Udah set. Guys, pokoknya ini semua packing selesai, harus kita ke sana jam 12 ke sana. Terus udah saya kata ini terus ke bus yang di Dubai dikasih tahu, udahlah jalan. Alhamdulillah ya. Akhirnya kita jalan tuh baru jam setengah 2. Iya, 1:30. Setengah 2 betul. Jadi akhirnya mundur jadi jam 12 juga ya. Baru jam 12 juga karena mereka tuh ngitungnya ini nggak bisa nih. Mereka yakin yang nggak mungkin Kayaknya lah. nggak mungkin. Karena nggak mungkin. Jadi mereka mau langsung bypass Saudi tuh. Iya. Ternyata Jadi wah panik juga kan si supir busnya. Langsung di ini apa? Kita ini apa? Siap-siap starter apa dan sebagainya. Siap-siap. Terus saya ngedenger ini Pak, ngedenger VN-nya gini. Jadi pas saya kasih tau ini juga pas saya kasih tau Pak Sidki kita jalan 12. Hah? Pasti kan kaget. Ini besok pagi gini. Walaupun udah jadi maksudnya. Mendingan di sana dulu. Terus saya bilang, Van, udah deh, saya bilang, ini kita ngajak berhenti Pak Sidki lagi nih kalau malam ini kita berangkat. Saya bilang gini, udah, nggak apa-apa, kita ngalah aja. Saya bilang gitu, nggak apa-apa kita extend satu lagi di di Abu Dhabi, karena logis juga. Saya bilang mereka harus ke border. Saya bilang gitu kan, saya udah jelasin sama Rifan, nggak apa-apa. Saya bilang paling kita jadi nggak enak sama Pak Sadri, harus yang sarapan batal jadi, tapi nggak apa-apa saya ngomong bilang gitu kan. Ke Pak Sadri mah kooperatif gitu kan, saya bilang nggak apa-apa, yuk jadi kita santai aja, kita berangkat jam 1, saya bilang gitu ke Rifan nih kan gitu. Si Rifan, waduh nggak bisa kan, kenapa nggak bisa, saya bilang gitu, udah kepalang dikasih tahu Siapanya? ke perusahaan bus Yang mau berangkat jam 12. terus bilang gini, terus dia bilang ini kan dengerin VN-nya. Rifan, ini mobil udah dipanasin dan sudah pergi ke Abu Dhabi. Tolong ini jangan sampai dibatalkan, ini beneran karena kita sudah jalan. Jadi mohon tidak ada pembatalan lagi. Saya dengar tuh, masya Allah, mati saya sama Sidki gitu kan. Saya bilang gitu kan, ini pasti dia nggak bisa ini. Saya bilang, terus jadi logis mendingan kita stay dulu gitu kan. Please Kang. Nggak mungkin saya perusahaan bus lagi udah jalan. Dia bilang, wah Allah. Saya bilang, kenapa nggak bilang dulu? Saya bilang, aduh Kang, mohon maaf banget tadi. Saya tuh terlalu euforia gitu kan. Jadi saya sebenarnya nggak langsung bilang, wah langsung gini. Jadi si Rifan saking senangnya, langsung kadang-kadang dia tekan-tekan gitu ya. Langsung dia ngontak perusahaan bus. Bisa jadi jalan gitu. Bisa jalan, nggak ngomong dulu sama saya. Iya, saya juga kan, biasanya kan ini dulu. Saya bilang, saya juga nggak, maksudnya saya kan pas saya udah ngomong ke Pak Sidki baru tuh si Rifan udah. Iya itu, soalnya malam itu penuh drama ya. Buat saya juga, itu kan saya bilang sama tim di sini, kapan harus berangkat? Apakah berangkat itu malam itu atau besok subuh? Karena kita dari Riyadh ke border Emirat itu 6 jam. Sementara dari Abu Dhabi ke border Emirat itu cuma 3 jam. Jadi beda dong, perjalanannya 2 kali lipat nih. Jadi waktu malam tadi tuh, kayaknya bisa nggak turun nih. Kemungkinan bisa umroh paling besok pagi. Saya bilang sama tim, tidur aja malam ini, nggak perlu nggak perlu jalan tengah malam ini, paling cepat jam 6 pagi. Jadi tidur bener ya, bener tidur Pak. Oke, silahkan tidur. Tidur mereka kan, tidur. Sampai tarik. Giliran jam berapa tuh? Jam 10 kan terbit visa tuh kan? Iya, jam 10 visa, saya langsung teleponin. Sampai lagi tidur. Ya Allah, aduh astagfirullah tuh. Jadi malam ini Pak, jadi sekarang ambil mobil ke KBRI secepat mungkin jam 11 kita jalan. Ya maksudnya biar ngejar ke border, tapi kan tetap lebih dulu nyampe tim Wibakul di border kan, nunggu dulu tuh. Drama nggak berakhir di situ ya. Kalau visa lancar ya akhirnya ya? Iya, visa itu lancar. Akhirnya udah, saya bilang ke Rifan, udah, saya bilang saya aja yang ngadepin Pak Sidki daripada dia bertengkar dengan perusahaan besar gitu, sudah jalan gitu kan. Akhirnya kita ke sana. Saya pikir baru lega gini, terus Kang, ada yang salah 4 orang. Apanya? Namanya sama tanggal lahir. Oh gitu. Bisa. Tapi nggak masalah ya. Bilang aja. Kan orang-orang tuh kebalik-balik tuh. Bulan sama tanggal. Iya. Bismillah aja lah, aja gitu kan. Terus nama juga ada yang Dramawan gitu. Oh iya, itu nggak masalah. Tapi kayaknya nggak masalah. Sampai sana, saya juga pede. Ini kayaknya nggak masalah. Yang penting bisa kita eligible gitu. Sampai 5:30 Pak.
di border UAE. Pagi, sana pagi. Set UAE aman, masuk ke Saudi. Nah itu yang bikin tekan, saya bilang guys, saya bilang jangan ini baru UAE gitu kan, yang dicek visa tuh nanti, saya bilang kalau keluar mah gampang, masuk nih, set salah satu cek alhamdulillah aman. Saya kan ngeliat dari bawah gitu kan, cek satu aman, alhamdulillah gitu kan. Di situ udah deh Saudi tinggal set gitu kan. Ternyata terus Tetapi belum selesai itu. Belum. gitu kan, kayaknya nggak perlu nih pasiki gitu kan, ya aman nih kita mana gitu kan. Di sana keluarin softcase gitu kan, what is this gitu kan. Softcase itu apa sih, kotak gitu ya? Kotak, Iya. jadi kayak tas gede gitu ya, kayak koper gede, isinya itu angklung. Jadi kita itu yang tadi saya bilang total itu 475 kilogram. Kilogram, ya. Ada sekitar mungkin 20-an ya, 20 lebih lah softcase. 25. Isinya angklung. Dibuka tuh sama custom, Hmm. sama presiden, ini apa? Mereka belum pernah lihat benda kayak gitu. Wah ini, pas saya bilang ini musical instrument, oh musical instrument. Dia mungkin senyum-senyum aja gitu, wah ini gini. Tapi belum ngerti gimana. Terus saya ambil, saya coba main gituin, nggak bisa karena di tali ikat semua. Iya. Aduh, nggak bisa gimana? Ini ngasih videonya. Hmm. Baru dia ngerti, oh kayak gini gitu. Oh, gitu. Iya, ya, saya musisi. Saya bilang musisi, oh gini. Udah aja. Akhirnya dipanggil lah, karena waktu itu di HP saya invitation letter itu di HP Rifan yang ngasih mana ada suratnya invitation letter, ada. Rifan tuh yang dipanggil tuh ke custom, masuk lah custom. Nah di situ baru terjadi drama. Nggak boleh masuk ya? Nggak bisa masuk karena pertama itu harus ada surat bahwa barang-barang ini bukan untuk dijual. Ya soalnya bukan 1 buah koper, 20. koper dan 475 kilogram kan? Ya, Karena wajar mereka maksudnya gini, mungkin kan kalau orang band lain tuh kan bawa cuma gitar apa Iya. sedikit, 1, 2 paling. 1-2. Kalau kita kan yang mainnya 30 Nah, 32 orang. 32 orang. 32 orang, ya mereka nggak punya bayangan bahwa ini tuh harus banyak Sebanyak banget. ini. Jadi mungkin ya saya benar juga logika mereka, ini nggak mungkin dimainin sebanyak ini gitu. Karena belum pernah lihat tim angklung juga gitu kan. Mereka butuh surat berarti kan? Mereka butuh surat pernyataan bahwa ini nggak akan dijual, cuma dimainin dan balik lagi. Saya di jalan itu sambil buka laptop Bikin surat. Gitu bikin kan. surat. Ini bikin surat saya konsep gini, itu masih pagi waktu itu jam 7. Belum ada orang di kantor. Saya bilang sama Pak Rian ini tolong di proses suratnya itu, dikasih kop surat segala macam, sambil bilang ke staf KBRI juga tolong terjemahkan ke bahasa Arab, lampiran segala macam, terus bilang ke Angnya tolong diproses, pokoknya inilah heboh juga tuh. Baru mendarat di Indonesia, Pak Baru Rian. mendarat. Baru mendarat dari Wah. Indonesia. Saya nggak nanya apa kabar dulu apa Pak Rian. Saya tolong proses dulu, ini kita lagi di jalan gitu, padahal baru selesai. Dramanya Muhibah pun orang yang baru nyampe langsung dilibatkan dalam drama kan. Pak Rian. Wah, pokoknya heboh lah. Sampai akhirnya di tengah jalan, jadi suratnya pas di custom tuh saya bilang, ini surat jadi nih sama Pak Kadit. Ini jadi suratnya gimana nih? Tahan Pak, kita aja ngomong Pak. Daripada nanti kontraproduktif kan. Tapi ada gunanya juga nunggu di border berapa lama itu? Nunggu di border tuh kalau dari mulai UAE, masuk UAE, border UAE sampai kita keluar tuh hampir 5 jam. Rekor ya? Rekor itu Luar kita biasa. dulu tuh juni-juni sebelumnya itu yang paling sombong masalah border tuh angkatan 2018. Perjalanan Eropa. Perjalanan Eropa, karena mereka itu perjalanannya dari poin to poin itu 26 jam, Iya. ngelewatin 6 checkpoint, tiga perbatasan negara, Iya. gitu kan. Itu tapi itu tuh mungkin maksimal tuh 2 jam 3 jam di setiap border gitu kan. Kalau ini satu checkpoint 5 jam. 5 jam. Mantap. benar. Dan dikeluarin bareng-bareng satu bus semua. Kita kan bingung, loading itu kan lama Pak. Tiba-tiba begitu Ratusan kilo kan? tiba-tiba 1 ton Pak. Karena 1 ton Sama sama dengan- barang pribadi. sama barang Iya, pribadi. koper-kopernya. I'm sorry, you have to take off the ini kan orang Pakistan juga kan, take off the your Luggage, suitcase. Terus saya bilang gini, ini iya bisa, saya bilang. No, yang di bawah juga dia bilang di bagasi. Seriusan? Ya, the softcase brother, the softcase. Bus ini harus kosong, harus steril gitu kan, mau dicek juga katanya. Ini kesana, ini kesini. Saya bilang, Aduh. anak-anak, guys, yang udah kita loading dibongkar semua ke sini, keluarin, ntar udah di-scan baru kita Loading loading lagi. Ini tuh bertahan, dan mereka tuh gini Pak, mereka tuh
kayak nggak punya empati, kita udah nunggu 3 jam gitu loh Pak di custom itu gitu. Jadi sejam tuh mereka tuh hilir mudik 2 jam. Bro, ini kok kita kayak cuekin aja gitu kan, nggak ditanya gimana atau ngasih update gitu kan. Spardus gitu baru pas hampir 3 jam itu baru yang bilang gini. Terus supirnya kan yang tuh, aku udah tunggu kan dari situ. Iya, saya bilang gimana ini, oh you have to call. Udah, terus akhirnya dia ngomongin si itu kan yang staff itu, bro ini. Oh, oke. Terus kata orang, ada tuh orang Saudi yang mungkin paling bagus tadi ya bahasa Inggrisnya, yang akhirnya nelfon Pak. Oke, so kata dia, gini kata dia, you call the embassy in Riyadh, tell them to make a letter and send it to the custom in Riyadh. The custom in Riyadh has to send a letter to us. If we get the letter from custom in Riyadh, halas, you can go. I just need that letter. Ya tapi kan enggak sih. Ya, itu Oke, prosesnya juga Semudah itu. Akhirnya saya kasih tahu Pak ini dan sebagainya. Nah cuman yang sebenarnya saya impress itu kan, kita kan udah hampir 5 jam di situ. Tiba-tiba Pak Sidki sama Pak Abdul Qadir itu wah datang nih gitu kan, bisa seorang yang bisa kita ini gitu kan. Maksudnya kalau telepon kan orang belum tentu convince kan, ini fisiknya ada nih gitu. kan saya bilang udah tunggu, jangan berangkat dulu di border tuh. Iya tuh Pak. Oh iya, nyambung yang tadi Pak. Jujur kalau saya pribadi, pas saya ngobrol sama Pak Sidki, saya tuh prefernya juga akhirnya mending kita istirahat dulu di Abu Dhabi kan enak kan, istirahat tidur kan, kita tidur tuh terlalu harus cepat-cepat pagi-pagi tuh ke kabin lagi, kita tidurlah sampai siang apa dan sebagainya. Ya kita nyaman gitu kan, tapi ya gara-gara si Rifan udah keburu Si Rifan itu. Biar kita, ya. jadi jangan ke saya mana ya Pak. Saya sih pengennya ke sana menikmati dulu, terus nanti kan kita tuh kan bisa ini dulu, nyuci dulu, ini pakai terus packing, nggak usah diburu-buru dalam 15-30 menit harus selesai semuanya. Kita nikmati dulu lah apartemen mewah yang di Abu Dhabi ini. Sampai jam 1 kita makan enak dan sebagainya. Daripada kita diburu-buru tidur juga di bus kan nggak nyaman gitu kan, tidur di apartemen. Tapi Kang gitu kan, ini bus udah berangkat. Nah anyway, balik yang ke yang tadi, saya tuh yang impresnya banget tuh gini, itu magic banget tuh. Itu kata alhamdulillah, ada Pak Sidki dikenalin sama Abdul Qadir. Gitu kan. Pak Sidki bilang, Abdul Qadir ini kelahiran sini katanya. Oh gitu. Udah biar nanti dia ngomong sama orang Arabnya. Itu ya. Nah, gitu ada yang mana yang paling tinggi jabatannya gitu kata. Wah, orangnya lagi nggak ada, udah yang ada aja diambil, set. Itu Pak Abdul ngomong 5 menit, tak. Dari tadinya biasa, senyum, tawa tuh si orang Arab, gesturnya berubah, set. Jadi sahabat, set. Wah, ininya apa? Aura mukanya berubah gini-gini, nggak tahu gimana saya caranya itu. 5 menit terus ada dia melipir, dia melipir ke sebelah sana, mungkin saya nggak tahu apa atau atasannya atau apa. Terus ya nggak sampai berapa, 3 menit dia balik lagi. Oke, beres, halas. Itu ada kuncinya itu. Gimana kuncinya? Apa tuh? Udah selesai ngobrol panjang gitu. Orang Arab itu, dia bilang gini, petugas custom itu. Udah selesai, kita mau pamit, dia bilang apa? Indonesia, dari mana? Ngomong gitu. Kita kaget dong. Dia ngomong pakai bahasa Indonesia. Indonesia dari mana? Seriusan? Dari itu dia bisa bahasa Indonesia. Ya Allah. Iya, terus langsung bilang dari puncak. Kita bilang, oh langsung dia ketawa. Oh, orang puncak. Orang puncak, enggak, maksudnya bukan orang puncak, tapi orang Saudi itu, dia tinggal di puncak. Dia bilang pakai bahasa Arab, saya itu keliling Java Tour dari Jakarta ke Bandung sampai Brebes. Itu kuncinya. Jadi kayaknya itu surat, prosedur, itu udah hilang semuanya sama pembahasan itu. Jadi ternyata memang ada gunanya juga nunggu 3 jam. Awe itu semua nunggu 3 jam itu nungguin dia shiftnya masuk. Itu shift pagi Aduh. Karena kalau malam itu orang yang sama udah capek, udah alah pengennya suruh tunggu aja, dia datang, saya baru datang, shift baru. Yang tadi nelfon tuh udah pada pulang, sekarang saya baru datang. Saya cari-cari nggak ada tuh orang. Tuh, jadi ada gunanya juga lah nunggu 3 jam itu kan tanpa maksud, nungguin itu orang Arab yang custom itu dengan Indonesia. Saya bilang ini mereka tuh mau pertunjukan mau iba angklung, nanti dia bilang ada sate enggak? Sate tahu sate ada itu. sate yang pakai
saus kacang, dia bilang kayak gitu, pakai saus kacang. Sama jawabnya ada, saya bilang saya ada bakso juga. Di mana? Di Riyadh. Wah nggak mungkin, saya kan di border malam ini saya nggak mungkin panik. Jadi artinya dia alhamdulillah dia terbantu juga sama orang Arab yang petugas custom itu. Jadi conversation di border itu yang maksudnya bukan kayak administrasi harus kayak gini, custom gini, pajak. Tapi ngomongin sate ya Pak. Yang menyelamatkan kita Aduh. sate. Sampai merebus saya tuh ini nyetir segala macam gitu. Aduh. Itu unik tuh perjalanan kayak gitu. Nih kita belum bahas pertandingan. Gimana ini? Ini podcaster lama ini kan. Katanya dia ekspor apa ini bisa jadi 2 bagian. Ya ini bisa jadi 2. Part 1, part 2 nanti di rilisnya. Boleh lah. Saya udah agak khawatir juga ini gimana ya editnya. Jadi part 2 ya. Part 2. Oke, jadi sekarang gini, pertanyaan berikutnya, obrolan topik berikutnya. Setelah penuh drama di Riyadh di border sampai rekor-rekor kayak gini, gimana tampil di Riyadh ini? Terbayarkan tidak dengan pertunjukan semalam? Mau dari saya dulu atau dari yang dulu? Gantian Kang, Gantian dulu. Nanti saya ada kesan tersendiri ya, juga. Tok siapa dulu? Oke, Ana mungkin dulu, atau siapa ya? dari aku ya. Kalau dari cerita-cerita yang dikirim sama Kang Maul kasih tahu, ini kata Parian kayak gini, kata Pak Sidki kayak gini, penontonnya udah ada segini gitu kan kayak oh my god, secepat itu gitu. Maksudnya publikasi cuman berapa hari Pak? 3 hari ya kalau nggak salah. 3 hari langsung full book. Iya, 3 hari langsung full book 600 seat. Aku kayak wah keren juga nih kayaknya crowd-nya. Tadi malam tuh full. Oh ya, luar Datang semua. biasa. 600 orang itu datang semua. Aku sampai kayak tolak katanya kan. Ada satu yang marah-marah di grup gara-gara dia itu belum daftar tapi ditolak. Ya, kenapa marah ya? Belum daftar, ditolak. Ya wajar, tapi memang penuh juga sih semalam. bener-bener Terus? kayak aduh ini kayaknya seru banget deh. Penontonnya tuh kayaknya antusias gitu. Terus udah pas datang ngelihat kan kita tuh nggak tahu ya jalan ke backstage itu lewat mana. Jadi kita tuh lewat stage yang lewat penonton gitu ya. Pas udah siap pakai kostum gitu, set Teh Ana, tapi di sana udah ada penonton. Kita nggak apa-apa spill ke penonton. Jangan kita cari ke jalan yang lain. Nyari jalan, akhirnya masuk ke backstage. Pas tampil baru soundcheck aja udah pada nonton kan. Orang-orang itu. Lagu lagi gladi ya, lagi Iya, rehearsal ya? yang terakhir itu Pak yang udah ada beberapa penonton udah pada nonton nih, udah pada video-videoin, foto-fotoin gitu kayak wah, seru nih kayaknya nih nanti tampil gitu ya. Bener aja pas tampil tuh orang-orang tuh kamera-kamera semua di mana-mana dan sampai terakhir sampai MC-nya bilangnya kita acara udah selesai. Terima kasih kalau yang mau foto-foto boleh. Itu sampai kayak ngantri mau kondangan. Ngantri mau salam di kondangan itu loh untuk ngantri foto sama kita. Iya kayak ini foto terus orang-orang tuh ada yang sampai kayak berkali-kali bolak-balik. Terima kasih udah datang. Terima kasih udah menunjukkan penampilan yang terbaik. Aku sampai kayak gini ya rasanya jadi artis. Akhirnya Aku artis. Gini ya rasanya jadi selebriti. Rasanya jadi artis. Belum artis. Belum. Kang Maul udah 10 tahun yang lalu. Masakan itu. Gitu sih aku impress banget sama antusiasme masyarakat di sini gitu ya. Bahkan katanya nggak terlalu banyak orang Indonesianya ya, orang. Ya betul, dari 600 ribu orang Indonesia hanya 100-an. Oh tuh Jadi kan. sekitar 500 lebih itu adalah orang asing, bukan hanya dari Arab Saudi ya yang daftar itu, tapi dari negara-negara lain. Misalnya dari yang tetangga sini, dari Emirat, Kuwait, Yaman, Oman, Jordan, Suriah gitu. Wow. Terus sama yang jauh-jauh juga, ini kan komunitas diplomatik. Kita kirimkan komunitas diplomatik. Dari misalnya ada orang dari jauh, Meksiko, New Zealand, Australia, dari Inggris. Kemana lagi ya? Kemana itu Macam-macam Dan banget. dari ambasador Argentina juga datang. Dari official juga kelihatan orang-orang Arab yang pakai baju hitam tuh. Iya. Nah, itu just-nya lah gitu. Kalau di sini tuh banyak sekali. Jadi memang ini promosi budaya Indonesia kena banget semalam. Kena banget karena itu bukan hanya ke orang Indonesia juga enjoy, tapi ke orang asing bukan cuma di Saudi, bukan cuma warga negara Saudi tapi warga negara dari mana-mana. multinasional berarti. Luar biasa. Makanya aku senang banget sih pas kemarin. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya setuju sama Ana, jadi kalau dicari gitu ya keunikan dari si Fantasi Saudi ini, ya istilahnya beside dramanya itu yang benar-benar membekas juga itu Pak. Makanya kalau menurut saya itu post performance-nya. Oh gitu. Post performance-nya ini yang menurut saya di sini itu yang ya istilahnya kita nggak menyangka gitu. Saya sih kalau pasti bilang wah ini full book apa dan sebagainya, wah biasa lah ya. Oke, terus nanti
standing applause ya memang kita standing applause di Sering. venue juga selalu standing applause gitu ya. Dari mulai Portugal mulai tuh udah standing applause. Abu Dhabi standing applause semuanya. Pas kita di sini standing applause, tapi itu pencapaian iya. Tapi maksudnya itu sudah ada di yang lain. Post performance ada memang kita juga kalau mingling apa dan sebagainya. Cuman antusiasme kayak semalam itu baru kejadian di Arab Saudi. Saudi. Wih, mantap. Mantap. Yang Jadi mereka juga biasanya foto-foto juga nggak sih kalau di Foto-foto, cuman tapi nggak selama itu Pak. seheboh itu. Kemarin gitu. tuh sejam lebih loh foto-fotonya sendiri Itu kan. dia Pak. Jadi ada yang udah balik, udah foto-foto, terus udah selesai dia kan, sesi dia udah selesai. Ngelihat orang lain foto-foto, Ikut lagi. Jadi ada yang mungkin 4 kali, 5 kali. Iya bener. Tadi foto, sekarang belum video. Gitu. Iya, betul. Iya. Ada misalkan yang lain bikin beda gitu ya, angle fotonya atau kontennya beda. Ada yang bilang terima kasih, syukur. Oh saya juga mau digituin. Bikin lagi. Ada yang udah halfway nih. Halfway mau ke exit yang di ruangan. Balik lagi Pak. Bikin itu lagi itu ada. Yang terharu itu ya, kita pantau juga grup WhatsApp. Jadi kan kita nyebarin undangan juga ke grup WhatsApp komunitas diplomatic worker di sini. Mereka tuh mengucapkan ucapan terima kasih. Wah. Selain ada yang protes karena dia itu datang karena nggak daftar terus kita tolak. Ada juga yang thank you for this beautiful night. I really enjoy the show gitu, macam-macam ada loh. Itu mengharukan sekali itu di grup WhatsApp. Jadi yang ngomong bule-bule bukan orang Indonesia. Orang Indonesia udah karuhan pasti mereka bilang makasih gitu. Dan ini Pak, menurut saya yang bikin itu jadi makin ngena ke kita gitu ya, ngena kita itu karena kita pas sebelum pentas kita tahu kan bahwa sound systemnya itu tidak akan sesophisticated Yang di Abu Dhabi. di Abu Dhabi. Kita udah oke deh, udah ini cuman saya bilang udah maksimalin aja sampai ini tuh layout pertama kali selama 3 minggu ini kita belum pernah Lewat kayak kemarin. Itu Yang dikumpulin di satu sudut. Jadi dan itu pun nggak di rehearse karena pas kita rehearse kan masih 2. Iya. Pasti bus bila kita pulang buat Ganti baju baru kepikiran kan kenapa kita nggak satuin satu. aja daripada kiri kanan nggak bisa dengar gitu kan karena monitornya mati kan. Oh iya juga, dia bilang resiko nggak nih. Jadi istilahnya kita udah tahu bahwa si penampilan itu tidak akan sebagus venue-venue sebelumnya. Jadi kita paling bilang anak-anak, saya bilang gini, kita tahu monitor nggak ada, kita juga masih spontan disatuin baru pertama kali juga. Tapi saya yakin teman-teman profesional, saya bilang gitu. Teman-teman langsung pasti bisa adaptasi, saya bilang gitu. Nggak usah panik, kita coba blocking aja cepat. Blocking jadi berubah tuh penari apa dan sebagainya. Nanti kalau ada apa dan sebagainya, jalan aja terus. Berikan yang terbaik dan sebagainya. Yang penting kita profesional. Jadi udah padahal terbaik. Sound system nggak usah diiniin karena itu udah given. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kang JK sudah terininya. Dan apalagi pasti kita tahu juga ini biasanya cuma untuk mengadakan seminar lah gitu istilahnya. Yeah. Sekarang harus sekelas muhibah Yeah. itu nggak kekejar sama manapun. Jadi suara kendang ini ya kan nggak ada subwoofernya gitu kan. Kendang jadi beda ini dinaikin feedback gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Maksimal aja. Set pas maksimal. Jadi istilahnya segitu pun gitu ya. Sambutannya kayak gini gitu Pak. Gimana kalau itu pakai musik Harus yang kita ulang berarti. Wah. Harus kita ulang. Oh, bulan depan. Bulan depan ya kesini lagi ya. Siap. Itu maksudnya pakaian kayak gitu aja tuh udah ngantri undangan yang sampai orang berkali-kali yang wah gitu ya antusias. Sampai saya tuh kayak gini Pak, di kan meja gini terus kan senyum, senyum. kanan kiri aku sampai kayak tar aku gini dulu. Kalau kita nggak bubarin sampai subuh kayaknya tuh ngantri itu undangan itu seriusan itu. Oke, Kang, Itu ini jadi khasnya menarik Saudi itu. itu. Riyadh tuh itu. Riyadh itu ya, itu yang bakal terkenal. Pas performance-nya. Jadiin buku lagi dong, Kang. Bisa jadi. Iya. Yang jelas film udah pasti. Film Film pasti ya pasti. tentang Jadi, Riyadh tuh ya. Saya ya misalnya saya sebagai yang kemarin ngedirektorin untuk film yang pertama, ini udah speknya film lah. Ini udah speknya film dokumenter. Dari mulai ini dan sebagainya itu Tapi gambar lengkap ada semua. dokumentasi lengkap. Gambar ada semua. Wah. Cuman gambarnya Pak Sidki berarti yang telepon-telepon itu aja. Sayangnya nelfon ada. Oh gitu. Di sisi saya nggak Di ada. sisi Pak Saya Sidki nggak nggak ada. mungkin Nggak lah ngambil apa-apa. gambar Nanti ini. kita tampilkan fotonya. Ini orangnya. Oke. Nah, nih, Kang, ini mungkin yang terakhir nih. Ini dari tadi udah kita keasikan ngobrol kepanjangan nih. Iya. Saya tuh ingin tanya ini pertanyaan saya nih pribadi nih.
Akang ini kan dosen ya Kang ya di Bandung ya. Sampingan dosen. Oh, utamanya justru di Muhibah. Utamanya Muhibah. Nah, ini saya mau tanya, ini ngapain ngurusin kayak ginian? Sekarang lihat anak-anak berapa 30-an orang ini Akang ngurusin. Terus perform ke sana sini. Kan tujuan apa maksudnya pekerjaan sebagai dosen saja sudah menyita waktu. Kenapa masih mengurusin kayak ginian Muhibah? Dosen nggak terlalu minta waktu ya mungkin karena saya juga mungkin bukan yang mainnya banget gitu ya. Dan saya pun jadi dosen pun karena Muhibah juga. Oh gitu. Ya, jadi waktu itu kita nggak punya tempat untuk latihan, kita ngikut di Paguyuban Pasundan Oke. di basementnya Pasca Unpas. Karena kebaikan dari Ketua Paguyuban Pasundan, Profesor Didi Turmuzi, yaitu orang yang saya sangat hormati, yang istilahnya ngeliat, wah anak-anak muda ini Ya. melestarikan budaya Sunda, udah latihan di Paguyuban Pasundan aja. Hmm. Dia kebetulan direktur Pasca Sarjana Unpas juga. Oke. Udah latihannya di basement, ini nggak apa-apa di basement, nggak apa-apa Pak. Yang penting kita ada tempat latihan, kita naruh angklung di sana sebenarnya aman-aman di sana. Tapi kan setiap kita latihan, ini siapa gitu kan? Orang Unpas bukan, anak-anak pakai baju SMA datang ke sana gitu kan, kayak kuliah gitu kan. Jadi kita tuh diliatin gitu kan kalau sana. Cuman orang bilang, oh ini titipannya Pak Ketua Umum. Oh gitu. Jadi aman gitu. Ya. Tapi kan nggak enak juga kan kalau misalkan ini dan sebagainya, ditanyain dan sebagainya. Terus akhirnya Pak Didi manggil saya. Amal, saya minta ijazah S1, S2, S3. Nggak lama kemudian ya saya lupa berapa minggu kemudian Anda saya angkat sebagai dosen tetap di sini. Kalau ada yang nanya ini grup sampai sekarang, bilang saya dosen di sini. Udah habis itu Oh, aman. jadi Pak. biar basement itu bisa dipakai rutin, jadi dosen di Jadi situ. bukan cuma basement kita. Oh, jadi akses kemana-mana. Nah, saya mana? Kak, Pak mana? Ini seperti Pak, boleh pakai lantai 6? Oh, boleh Pak, boleh. Oh, Pertemuan itu, oh boleh. saya Jadi dosen di sini gitu kan. iya, jadi saya tuh ke TU juga enak, mintanya apa dan sebagainya. Jadi aman lah gitu ya di situ. Dan sebagainya itu sejarahnya gitu ya di sana. Jadi bukan terbalik ya. Saya pikir tadinya dosen dulu, kemudian Enggak. punya ekskul, Iya. Muhibah Angklung gitu, Enggak. bukan ya? Untuk menyelamatkan Muhibah, saya menjadi dosen. Gitu. Nah, tadi pertanyaannya, kenapa saya juga karena itu pertanyaan banyak orang gitu ya, dan orang-orang tuh aneh gitu kan. Background saya tuh teknik industri. Teknik industri ITB kayaknya nggak nyambung sama angklung. Iya. Termasuk sama S2 S3 saya juga sama orangnya. Sampai orang tua saya sendiri juga bingung gitu kan. Ini orang kenapa gitu kan jadi malah ngurusin angklung gitu kan. Sebenarnya gini, asiknya yang apa namanya yang membuat saya tetap di sini gitu. Saya itu somehow benar-benar menikmati melihat anak-anak yang tumbuh. Mantap. Itu aja yang bikin saya di sini. Jadi Ini yang dong tadi, anak-anak ini. betul, anak-anak dari tadi yang saya bilang sama Pak Sidki itu saya sampai merinding ini. Kedinginan mungkin adanya. Kedinginan, karena anaknya kedinginan. Itu dari yang tadi kan, tadi yang saya bilang yang kesini deh ada yang bukan baru pertama kali keluar negeri, bahkan baru pertama kali naik pesawat gitu kan, langsung ke Madrid gitu kan. Dan saya juga cerita ada yang baru pertama kali bahkan ke Jakarta gitu kan, sebelumnya belum pernah gitu ke Jakarta. Ada yang nggak pernah berpikir sebelum itu bakal kuliah gitu, habis SMA langsung aja, tapi tiba-tiba ke Australia, tiba-tiba ke Eropa, hidupnya tuh berubah gitu kan, 180 derajat tuh banyak seperti sampai akhirnya saya ngeliat mereka akhirnya kuliah yang tadinya Unpad itu sesuatu yang mereka nggak pernah bayangkan gitu, tiba-tiba bisa masuk, bisa berkuliah, sama akhirnya bisa lulus gitu kan. Jadi Muhibah Angklung ini membuka wawasan ya. Tuh. Membuka wawasan anak-anak itu terhadap dunia gitu. Betul. Yang tadinya mau kuliah, begitu dibawa ke Eropa, balik-balik, kamu jadi apa? Aku mau jadi diplomat, Kang. Kamu mau jadi apa? Kang, aku mau... Dia bukan ngomong lagi saya mau S1, S2. Kang, aku mau S2 di Berlin. Udah kan, gimana saya nggak langsung, bener nih kalau gitu. Ya udah, akhirnya saya bilang, mau nggak mau. Jadi istilahnya, apa ya, walaupun... Jadi sebetulnya angklung itu cuma means aja gitu Pak. Wah, luar biasa ini. Filosofis nih sekarang. Karena itu alat saja angklung itu ya. Betul. Karena tujuan itu adalah membuka cakrawala gitu. Betul. Dan itu setiap journey ngelihat kebermanfaatan dan sebagainya, saya langsung yakin. Berarti memang journey ini penting dan itu berkahnya tuh kemana-mana. Bahkan berkah untuk keluarganya mereka juga. Bukan buat si anak itu aja. Luar biasa. Kamal
ini tapi kita harus udahan dulu nih kan. Ya. Ya kan mau melanjutkan perjalanan juga kan Betul. ini kan namanya Muhibah jadi harus keliling-keliling nih. Jadi saya terima kasih untuk Kang Maulana, untuk Ana dan untuk Aura juga sudah ngobrol-ngobrol kita di podcast KBRI Riyadh. Kita harus sudahi dulu, nanti kita lanjut ngobrolnya setelah ini. Baik, Bapak Ibu semua, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan tim Muhibah Angklung yang sedang pentas pertunjukan di KBRI Riyadh di Diplomatic Quarter tadi malam. Dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema yang lebih menarik, dengan narasumber yang lebih menarik. Jangan lupa komen, like, dan subscribe KBRI podcast kita dan YouTube kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.